شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mu'izzi man ata'ahu wattaqa wa mudilli man khalafa amrahu wa asa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah, kita tentu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas menikmati ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, orang-orang Islam, kaum muslimin dituntut untuk dua jihad. Jihad pertama adalah jihad melawan nafsunya sendiri, yaitu puasa di siang hari Ramadan. Dan jihad kedua adalah menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Di sini Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi," atau kama qala. "Wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, iman di sini artinya yakin dengan pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melaksanakan puasa, ihtisaban karena tujuannya mencari pahala yang disiapkan oleh Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada malam Ramadan, barang siapa yang qoma Ramadana, berdiri salat di malam Ramadan penuh dengan keimanan, yakin dengan pahala yang disiapkan oleh Allah, dan ia melaksanakannya hanya karena mencari pahala yang disiapkan oleh Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang perlu kita garis bawahi adalah imanan wahtisaban. Dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan sedikit pun tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban, apa yang kita lakukan betul-betul karena mencari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam ihtisab ini kita harus menjaga, jangan sampai ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan secara tidak sadar atau bahkan sadar akan mengurangi atau bahkan membatalkan nilai pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar, dan tidak mendapatkan dari sholatnya itu kecuali begadang dan capek. Kan eman-eman. Apalagi teknologi sekarang membuka peluang untuk itu. Dengan mudah orang berbuat riya atau sum'ah, disadari atau tidak.
dengan memposting amalan-amalannya agar terlihat di dunia maya bahwa dirinya adalah orang soleh, dan itu yang nampak. Maka sayang kalau kemudian amal ibadah kita dirusak dengan hanya mencari supaya dilihat orang, dikenal orang, atau sum'ah, didengar orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun diampuni dosanya itu ada syarat, dan itu memang berat. Enggak kemudian semalam ikut qiyamul lail kemudian diampuni, tidak. Tapi dia harus selesai sampai akhir, harus sabar, harus istiqomah. Istiqomah itu sabar di dalam ketaatan, karena taat itu juga butuh kesabaran. Yang banyak itu di awal-awal semangat, tambah akhir loyo, dan itu yang banyak. Kalau kita menginginkan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka kenyataan atau kebiasaan yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan itu kita jaga sampai akhir, jangan berguguran. Dan memang berat, semakin akhir semakin berat tantangannya. Karena berat makanya pahalanya juga besar. Pahala sabar itu tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala kesabaran itu tanpa hitungan, nggak ada hitungan. Sebagaimana dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, waman qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatan, atau kama qol. Barang siapa yang sholat di belakang imam sampai selesai, bukan imam belum selesai terus dia nyingkiri, sampai selesai, maka ia telah dicatat pahalanya sholat semalam penuh. Kalau nanti kepingin tahajud tidak ada masalah. Kalau yang belum melaksanakan witir tinggal sholat genap. Apa bedanya qiyamul Ramadan yang kita sebut tarawih dengan tahajud? Kalau tahajud itu setiap malam kita diperintahkan, tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada qiyamul Ramadan, itu kita sebut tarawih, karena setiap 2 rakaat kita istirahat tarawihah, atau 4 rakaat istirahat sebentar. Adapun tahajud itu kita laksanakan setelah tidur. Kalau seandainya tidak ikut tarawih kemudian tahajud saja, itu juga tidak ada masalah. Yang penting dilaksanakan. Jadi dicatat penuh semalam suntuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya luar biasa. Semakin panjang ayat yang dibaca, semakin besar pula. Karena memang Ramadan ini adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan menjadi bulan suci karena di dalamnya begitu banyak keberkahan. Di malam-malamnya ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu menjadi malam paling baik karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, ruhul amin. Itu karena ia menyampaikan wahyu Al-Quran.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang khairul bashar karena kepadanya lah Al-Quran diwahyukan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita sia-siakan untuk bersuka-suka, berkasih-kasih dengan Al-Quran. Karena apabila kita semakin jauh dari Al-Quran, maka itulah jarak kita, kedekatan kita dengan setan. Jadi kedekatan kita dengan setan itu bisa kita ukur dengan jarak sejauh mana kita dengan Al-Quran. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Toha ayat kedua, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad untuk membuatmu sengsara. Jadi artinya kalau orang itu menjauh dari Al-Quran, maka akan membuat dirinya sengsara, dunia maupun akhirat. Dan Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Dat yang Maha Pengasih Ar-Rahman, maka aku biarkan setan menguasainya dan baginya adalah sebagai pendamping. Itulah kedekatan kita. Maka dia akan menjadi orang yang sengsara di dunia maupun di akhirat, bahkan di kuburan. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari mengingat peringatan-peringatanku an-dzikri, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Kesusahan itu memang ia cari sendiri karena ia menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cari pekerjaan susah, jodoh nggak datang-datang, seperti itu, cobaan silih berganti. Maka hindarilah atau jagalah adab dohir dan batin. Karena apabila kita tidak menjaga adab dohir dan batin, maka balasannya itu, kalau kita tidak menjaga yang dohir, maka ujian kita akan diberikan dari yang dohir. Kalau kita tidak menjaga adab batin, maka ujiannya akan menimpa batin itu. Itu kalau ujian. Kalau hukuman di dunia sempit sengsara, di alam kubur dongka, para mufassir mengatakan kuburannya menyempit. Meskipun penggali kubur ketika ngubur sama ukurannya, tapi di alam barzah kuburan itu menjadi sempit. Bahkan ada orang-orang yang bahkan tanah kuburan tidak menerima. Contoh seperti penguasa Turki Kamal Atatürk, itu tanah tidak menerima, akhirnya ia dibeton di atas, yang sampai sekarang baunya busuk. Nanti kalau sampean jalan-jalan ke sana, mendekat itu akan dikasih masker dan parfum, itu sebagai tanda. Di kuburan sempit, dan pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta, sehingga mereka protes, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta padahal kita dahulu di dunia melek? Apa jawab Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha
wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah telah datang kepada kalian ayat-ayatku, tapi kalian lupakan, maka sekarang kalian dilupakan. Naudzubillah. Oleh karenanya, mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, sebisa mungkin menghafal apa yang bisa kita hafal, karena ada jaminan apabila hati kita ada Al-Quran di dalamnya, maka api neraka tidak akan menyentuh. Di api ini mengikuti sunatullah. Hati yang ada Al-Quran tidak akan disentuh oleh api neraka. Mumpung kita masih diberi kesempatan dan ini adalah bulan Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran, dan sebisa mungkin apabila bisa mungkin jangan nunggu moodnya untuk menghafal. Jadi kita dengan Al-Quran itu ada tilawah, kemudian tahfidz menghafalnya, tafsir, kemudian memahami maksud dari ayat itu, kemudian tadabbur, setelah itu kemudian ta'allum, mempelajarinya, baru terakhir ta'lim, mengajarkannya. Apapun profesi kita, maka sebaik-baik tidak ada yang mengalahkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.